Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap para ahbab yang Buya kasihi, yang Buya cintai, segenap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam jaminannya juga. Para jamaah yang mulia, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita sebagai mukmin, sebagai muslim, dan mungkin di antara kita ada yang sudah sampai kepada martabat muhsin. Muhsin itu yang sudah sampai kepada makom ihsan yang sering dibahas sama Buya. Kalau mukmin adalah orang yang dalam hatinya bersemayam keimanan yang sahih, walaupun tidak sempurna, kepada Allah, kepada para rasulnya alaihimussalatu wassalam, kepada para nabinya alaihimussalatu wassalam, kepada para malaikatnya, kepada seluruh kitab-kitabnya, kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, dan kepada takdir baik ya dan buruk dari Allah semuanya. Ini mukmin adalah orang yang memiliki iman dalam hatinya. Kalau muslim, orang yang memiliki Islam, Islam itu adalah ketundukan, ketaatan kepada aturan Allah. Artinya pertama-tama memiliki ilmu dulu, ilmu agama, ilmu hukum, hukum Islam, yang di dalamnya perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di dalamnya juga larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Nah, ini muslim. Lalu hati tunduk, taat, patuh terhadap aturan tersebut, namanya muslim. Ya, namanya muslim itu. Nah, amalan muslim yang paling besar sebagai hukum dalam Islam 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimah syahadat bagi yang tadinya non muslim mau masuk sebagai muslim, atau bagi yang murtad, na'udzubillah min dzalik, mau kembali lagi kepada
Islamnya. Adapun bagi anak-anak muslim itu tidak dituntut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bagi yang tadi. Jadi anak-anak muslim begitu lahir itu bahkan dalam rahim ibunya sudah sebagai muslimah. Sehingga begitu lahir, begitu ingat, tamyiz, tidak diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hukumnya sunnah mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi muslim. Kecuali syahadat di dalam sholat, dalam tasyahud. Terus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, bagi laki-laki ditambah hari Jumat, sholat duhur diganti dengan sholat Jum'ah oleh Allah Ta'ala. Bagi laki-laki. Dan juga selanjutnya rukun Islam itu melaksanakan saum Ramadan. Lalu mengeluarkan zakat. Lalu yang kelima melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi yang sudah mampu. Ini rukun-rukunnya. Lalu selain itu ada kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus dilakukan. Dan juga banyak amalan-amalan yang disunnahkan, yang dihimbau oleh Allah harus melaksanakannya. Tapi himbauan, dan Allah menjanjikan akan memberikan pahala-pahala sebagai bonus. Pahala-pahala atas amal-amal yang sunnah. Ini yang disebut muslim. Adapun muhsin, orang yang memiliki ihsan. Ihsan itu sering Buya jelaskan adalah akhlak yang mulia dalam hati. Akhlak-akhlak hati yang terpuji. Yang diantaranya melahirkan rasa, cita rasa di dalam hati, rasa dilihat oleh Allah, rasa kedekatan ya dengan Allah, rasa keberadaan Allah, rasa kebersamaannya Allah dengan kita, rasa diperhatikan, didengar, diurus oleh Allah, disayang oleh itu rasa ya. Jika lahir rasa tenang lahir dari rasa itu. Rasa takut juga oleh Allah akan tumbuh bercampur baur. Rasa cinta tumbuh, rasa ta'zim, rasa malu oleh Allah tumbuh. Jadi berbagai rasa itu campur. Tidak hanya satu rasa, karena akhlak yang terpuji itu banyak. Maka akan melahirkan banyak rasa dalam hati ini, banyak perasaan. Kadang-kadang malu,
ya oleh Allah. Kadang-kadang juga rindu kepada Allah, kadang-kadang juga ya, takut oleh Allah, gitu kan? Lalu maksud kadang-kadang di sini condongnya rasa. Semuanya ada dalam hati. Rasa itu ada dalam hati. Tapi condongnya itu yang muncul kadang-kadang yang lebih besar itu rindunya. Kadang-kadang yang lebih besar itu rasa malunya. Kadang-kadang yang lebih besar itu rasa takutnya. Kan? Itu suka berubah-ubah di dalam hati itu. Ya. Sesuai dengan situasi kondisi alam hati. Yang tentu ini juga ada pengaruh dari apa yang kita lakukan. Ada pengaruh. Seperti mana? Kalau kita sudah melakukan dosa, nanti yang lebih condong itu, rasa itu yang lebih besar adalah takutnya oleh siksa Allah. Kan? Memang harus begitu. Memang harus begitu. Ya, kalau kita hati sedang menatap nikmat, banyaknya nikmat dari Allah, yang akan condong di dalam hati rasa itu adalah rasa bahagia, rasa syukur, dan juga rasa malu oleh Allah. Ya, karena sangat tidak seimbang dengan amal ibadah kita, kebaikan Allah yang begitu banyak. Nah, itu akan tumbuh rasa itu. Nah, ini rasa ini adalah ihsan. Kalau dalam hati sudah ada rasa yang lahir dari akhlak-akhlak yang mulia, ya, dalam hati itu artinya sudah mulai masuk kepada makom ihsan. Orangnya namanya muhsin. Ya. Orangnya namanya muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai para muhsinin. Muhsinin itu orang-orang yang sudah sampai kepada martabat muhsin, martabat ihsan itu. Nah, kita semua sebagai mukmin dan muslim muhsin amat-amat beruntung dididik oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang dohirnya dididik oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah. Lalu dididik oleh para ulama-ulama setelahnya. Didikan ini macam-macam didikan. Ada pendidikan keilmuan, pengetahuan. Ada pendidikan amaliyah. Ya. Amal itu ada amal hati, yaitu akhlak. Ada amal-amal jasad, termasuk ucapan-ucapan lisan. Ya. Ada didikan ta'lim. Ya, ini mengajar lagi kepada yang lain. Dididik sebagai guru. Ada didikan dakwah sebagai da'i. Ya, didikan muballigh. Ya, tabligh sebagai muballigh. Itu semuanya adalah didikan Allah. Semua didikan Allah. Nah, ini kalau kita menguasai ajaran Allah ini dengan sempurna dari sisi keilmuan, maka kita sebagai muslim itu akan menjadi manusia yang unggul dan nampak keunggulannya di atas semua
manusia. Maka keilmuan para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, dan keilmuan para sahabat-sahabat nabi, para tabi'in, tabi'in diakui oleh semua manusia, baik muslim maupun non-muslim, dari sisi keilmuannya saja. Dari sisi keilmuannya saja. Nah, karena beliau-beliau orang-orang yang mengarungi ilmu yang sangat luas. Karena Al-Quran ya, dan sunnah itu mengajarkan seluruh pengetahuan kepada manusia, kepada bangsa jin. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan juga tentang bagaimana cara mengabdi kepada Allah, pengetahuan tentang akhlak yang mulia, pengetahuan tentang bagaimana berhubungan dengan sesama makhluk. Itu ada pengetahuannya, sangat agung sekali. Ini tidak dimiliki oleh non-muslim, tidak memilikinya. Pengetahuan ini hanya dimiliki oleh muslim. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran para rasul sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dulu itu sudah banyak yang hilang. Sudah banyak yang hilang. Padahal akidah sama. Dan al-akhlakul karimah sama. Cuma dalam ilmu syariat ya, tidak sama sebahagiannya. Tidak sama sebagiannya. Ilmu syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terperinci, begitu kompleks. Masya Allah. Mengurung seluruh sendi kehidupan manusia. Nah, maka kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau dari sisi akidah dan dari sisi akhlak itu, yang pertama kan, mengembalikan lagi ajaran Islam yang sudah hilang. Itu baginda Nabi. Ya. Begitu pula dalam syariat Islam. Nah, lalu yang kedua adalah ya, memperluas wawasan keilmuan. Memperluas wawasan keilmuan. Dan juga di dalam syariat ada sebagian yang lebih baik. Ya. Dan menambah syariat-syariat baru yang tidak ada dalam syariat para rasul terdahulu. Banyak syariat-syariat yang di zaman para rasul terdahulu nggak ada syariat itu. Ada yang mengganti, ya. Ada yang menambah. Nah, dan juga menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak ini, menyempurnakan agama. Jadi kesempurnaannya itu ada dalam ajaran Nabi terakhir.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya dulu itu akhlak itu sudah diajarkan al-akhlakul karimah itu oleh seluruh rasul. Namun kesempurnaannya itu ada pada ajarannya Nabi terakhir, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, wajib bersyukur. Cuma ya PR kita istilahnya ya. Jadi kalau PR pekerjaan rumah, sebetulnya bukan pekerjaan rumah, pekerjaan hidup gitu. Ya, PH gitu kan. PH ya. PH, pekerjaan dalam hidup gitu kan. Pekerjaan dalam hidup kita itu adalah kita harus rajin menggali ilmu ya dari para ulama. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Kalau dari seorang ulama udah habis keilmuannya, kan? Cari ulama yang lebih tinggi lagi keilmuannya. Kalau udah habis lagi, cari lagi yang lebih tinggi lagi keilmuannya. Ya. Kan setiap ulama juga punya batasan-batasan. Ya. Ada ulama yang lebih ahli dalam ilmu nahwu, sorof, kan? Balagoh, tapi kurang di dalam ilmu fikih. Arti kurang bukan cacat maksudnya kurang. Itu bukan salah, tapi artinya keluasannya yang kurang. Keluasannya dalam ilmu fikih. Ada yang luas dalam ilmu fikih, tapi dalam ilmu nahwu sorof, balagoh ini kurang luas. Dan ada yang juga dalam ilmu-ilmu yang lain itu tidak sama. Karena yang istilah orang Sunda melaut gitu kan. Ya, artinya yang seperti lautan keilmuannya itu dalam seluruh fan ya yang tabahur. Mutabahir orang yang luas seperti lautan keilmuannya, yang mutafannin. Mutafannin itu yang ahli dalam seluruh fan keilmuan, seluruh disiplin keilmuan. Nah ini yang sangat jarang. Yang sangat jarang. Ya iya sebagai ahli faqih, ya iya sebagai ahli hadis, muhaddis, ya iya sendiri sebagai ahli tafsir, mufassir, ya iya sebagai ahli nahwi, ya iya sebagai ahli sorof, sorfi, ya iya sebagai ahli lugawi, ya iya sebagai ahli di dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah ahlul kalam, ya iya sebagai ahli dalam balagi, kan? Ya iya sebagai begitulah. Itu sangat sulit, ya sangat sulit. Kalau dulu ulama-ulama dulu itu memang rata-rata itu ulama-ulama dulu mutafannin dan mutabahir, tabahur dalam seluruh fan. Dalam seluruh fan. Jadi kalau ngaji sama seorang alim, seorang ulama dulu itu ya cukup. Nggak usah pindah-pindah. Dulu mah cukup. Kenapa? Karena dalam segala fan semuanya, ini sempurna ini. Gurunya ini. Sampai-sampai dulu itu guru-guru itu, para ulama itu adalah al-arifuna billah, ma'rifat kepada Allah. Jadi bukan hanya bahasan. Kalau sekarang kan kita bahasan, membahas ilmu ma'rifat, kitabnya doang. Kalau bahasan faham, tapi apakah yang membahas ini betul-betul sudah ma'rifat kepada Allah? Nah ini yang angkat tangan.
Ini angkat tangan ini kan. Dulu itu sampai-sampai yang mustajab doa, ahli kasyaf itu ya dia sendiri. Murid-muridnya menyaksikan karomah gurunya. Murid-muridnya menyaksikan kasyaf gurunya. Murid-muridnya menyaksikan mustajab doa gurunya. Kan? Jadi belajar doa ya di guru itu juga. Kan? Sampai murid-muridnya mustajab doa. Bahkan dulu itu guru-guru itu ahli dalam strategi militer. Ahli dalam strategi perang. Jago-jago. Sakti-sakti, gitu kan? Kita kan dengar, leluhur-leluhur kita. Ilmu bela diri, ya itu gurunya, kan? Ilmu main pedang, ya, main tumbak, panah, main kuda, renang, nyelam, gitu kan? Ilmu memanjat pohon, pokoknya berbagai keilmuan, gitu kan? Berbagai keilmuan, sampai istimewa. Peluru bisa menghilang, peluru tidak mempan, kan? Cerita dulu ya, Pak Ngersa apa cerita. Dan memang di alamnya Walidi. Dan beliau juga seperti itu. Dan Buya menyaksikannya juga. Allah ya. Cerita tentang kakaknya, cerita tentang ayahnya, cerita tentang Eyang Cibaduyut, Eyang Cibabat, Eyang Rene, sakti-sakti. Dibilang bisa jadi 2, 3, 4. Ya itu gurunya seperti itu. Cerita menghidupkan yang sudah mati, ya dia sendiri bisa yang seperti itu. Kan? Ceritanya seperti itu. Sama Eyang Bojong, rumahnya dipakai medan perang. Tidak ada peluru yang nyasar, yang kena ke rumahnya, nggak ada. Kan? Yang bolong, rusak dengan peluru. Nggak ada. Masya Allah. Sampai di saat perang saja beliau turun. Ya, membawa putrinya. Ngisikan. Di luar tempat yang sedang dipakai medan perang. Ngisikan coba. Beliau bilang, "Keun ku emak di halangan pelorna. Ku kampret dikiekeun ti luhur, ai pelor kan tigigir. Keun ku emak di halangan. Mun kate make mah heula nu nangtung." Kata kakek itu. Itu di saat perang saat itu, dan itu kampung menjadi medan perang. Dari sini ditembak, dari sini ditembak. Coba bayangkan. Ya. Kemana pelurunya? Ya begitulah. Begitulah. Dan itu kan bukan orang lain gitu kan. Masya Allah. Ya. Sampai apa sendiri cerita dengan kakaknya Mama Aceng. Ya, sambil bawa ada keponakan. Ya. Di tengah sawah terbuka. Lagi jalan di tengah sawah. Dan langsung terjadi perang saat itu. Dari sini TRI, katanya dari sini nikah. Di tengah sawah. Keponakannya namanya Kang Ade. Kang Ade langsung tiarap. Disangka tertembak. Oleh Mama Aceng. Oleh Uwa. Ya, kakaknya apa. Kudung sia dek. Tiarap Uwa. Tenau-naon. Kudang sia. Kan? Disuruh bangun. Kudang sia. Bangun, disuruh bangun, bayangkan. Di saat perang, di sini peluru ke sini, di sini peluru ke sini, disuruh bangun. Dibentak sama sebangun. Akhirnya ya taat sama guru, sama orang tua. Nah, tapi sudah punya keyakinan siapa ini? Ya, Mama Aceng apa? Akhirnya jalan saja. Uwa sama apa sambil ngobrol aja, itu di saat perang. Kalau kita kan udah ke lubang, ya. Ini jalan saja, ngobrol asik aja, ngobrol berdua. Ini Kang Ade mah, sudah gitu. Ngikuti aja. Allah,
Sampai bisa memberikan syafaat kepada keponakannya. Ya kalau Mama Acehnya dan apa, ya pantas lah. Ya pantas. Ini kan ada keponakannya yang masih bujangan saat itu. Masih kecil lah. Kan. Seperti itu. Seperti itu. Allah. Jadi keilmuan itu segalanya ya dia gitu segalanya. Mau belajar apa ya dia gurunya, gitu kan? Belajar ilmu bela diri ya dia gurunya. Sampai yang luar biasa keilmuannya itu. Mustajab doa sampai itu kan sudah masyhur. Ya seperti itu. Sehingga apa sering cerita kalau apa baca kitab, membaca ihya, membaca itu cerita tentang akhlak yang mulia, cerita tentang akhlaknya para wali, cerita tentang karomahnya. Apa itu suka khawatir terhadap perasaan hati sendiri. Kenapa? Ditanya sama Buya. Khawatirnya ada merendahkan yang lain ketika melihat manakibnya di bawah. Kenapa? Karena semua para wali yang akhlaknya seperti itu yang disebut dalam ihya itu ya guru apa sendiri. Cerita karomah yang menghidupkan yang mati guru apa? Jadi berlian dari pasir jadi berlian, jadi tanah jadi emas, dari daun jadi uang dan sebagainya. Itu kan bukan sulap. Bukan sulap. Kan? Ya apa sendiri? Guru apa sendiri? Apa tidak punya guru kecuali wali? Ya gurunya kan ayahnya, waliullah yang masyhur karomahnya, Mama Eyang Cibaduyut, gurunya para guru di Jawa Barat ini. Mama Eyang Cibabat, sahibul karomah yang masyhur. Mama Rende. Kan? Itu guru-gurunya. Ya. Subhanallah. Ketika ilmu itu dikuasai seluruhnya, lalu diamalkan. Maka kita sebagai muslim tentunya akan menjadi manusia-manusia yang unggul dan nampak di muka bumi keunggulannya. Nah, sekarang ini ajaran sampai sempurna itu sudah mulai sulit. Hatta dari sisi keilmuannya saja sudah sulit. Lalu ajaran pengamalannya juga sudah sulit. Ya, pengamalan yang umum-umum saja. Ya ini nggak ada bedanya. Mana santri, kiai dan mana tukang ngaramet, gitu-gitu kene, tukang becak, gitu-gitu kene. Nggak ada bedanya, kan? Dari sisi adab-adaban dalam ibadah, dalam wudhu, dalam sholat, gitu-gitu kene sama. Kan? Dari amaliyah, ya sama-sama saja. Sama apa? Ya sama kedulnya. Apa kedua teh? Sama malasnya gitu kan, sama malasnya itu. Tuh, kalau dulu kan jelas berbeda. Ini gurunya itu, wah berbeda. Murid itu pingin ngikuti gurunya itu, nggak bisa. Oseh-osehan. Hayang nurutan guru gitu kan. Ninggal amalan, bacaan Quran, sholatnya, segala macam. Akhlaknya, adabnya dalam wudhu saja, dalam sholat, kekhusyuannya. Apalagi sampai mustajab doanya dan karomahnya. Sudah tidak terkejar. Jadi nampak jelas. Nampak jelas. Dari mulai bangun tidur sampai tidur. Dan nyaris guru-guru apa tidak pernah menemukan semua guru-gurunya dan ayahnya tidur. Coba. Seumur hidupnya tidak dengan ayahnya tidak pernah melihat tidurnya. Coba bayangkan. Ini orang apa ini? Itu kan. Dengan Mama Eyang Cibabat tidak pernah melihat tidurnya. Dengan Eyang Cibadut tidak pernah melihat tidurnya. Kalau kita ya sama kita mah. Kerek sama aja. Gitu kan. Ya udah. Bahkan bisa-bisa ya pangersa Pak Ustadz luwih kebluk tibatan murid. Nah, aduh, Allah. Jadi kita jangan pernah berhenti. Terus ngaji. Jangan pernah berhenti. Kalau ini sudah habis atau ada kekurangan, ada ulama lain.
pindah, ya, pindah ke situ dengan minta izin, dengan minta doa, dengan hormat kepada guru yang pertama. Kalau memang sudah sampai di situ dan kita ingin meningkatkan lagi yang lebih tinggi, nah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya bagi kita dan barokah bagi kita semuanya. Dan jangan lupa tanggal 4 Februari kita akan mengadakan Rajaban Akbar dan bawa semua saudara, keluarga, saudara, teman, semua ajak semua lewat medsos, saling ajak satu sama lain untuk bisa hadir pada waktunya di pagi hari. Dari mulai jam 7 sudah hadir ya. 7 pagi tanggal 4 Februari hari Ahad sampai zuhur. Dan bagi siapa yang ingin ikut andil dengan dana demi mensukseskan acara, nanti Buya akan sebarkan ya nomor rekeningnya biar tidak khawatir. Kalau titip si A, titip si B, aduh ada khawatir ya. Nah, sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.